pagi pemirsa, Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Gubernur Sumatera Barat meminta para perantau untuk tidak pulang kampung dulu sebelum virus COVID-19 aman di tanah air. Sejak merebak COVID-19, lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau didominasi kedatangan dibanding keberangkatan. Petugas gabungan dari TNI Angkatan Darat, Polri, Damkar, dan Satpol PP Senin siang melakukan penyemprotan sebanyak 40.000 liter cairan disinfektan di sepanjang jalan utama Kota Padang. Penyemprotan itu dilakukan menggunakan mobil water cannon untuk mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19. Mengantisipasi terjadi lonjakan pasien dalam perawatan COVID-19, pemerintah Kota Padang siagakan 3 rumah sakit sebagai rujukan yang memiliki fasilitas isolasi pasien. Hal ini dilakukan untuk membantu daya tampung Rumah Sakit M. Jamil Padang dalam mengisolasi warga yang terpapar COVID-19 jika wabah tersebut makin berkembang. Gubernur Sumatera Barat meminta para perantau untuk tidak pulang kampung dulu sebelum virus COVID-19 aman di tanah air. Penegasan itu disampaikan Irwan Praitno setelah melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait di Aula Gubernuran Jalan Sudirman Padang Senin sore. Hadir Kapolda Sumbar Irjen Pol Tony Hermanto, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abid, Kepala BPBD Sumbar Erman Rahman, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Mary, dan sejumlah instansi dari TNI dan Polri. Perantau yang diminta gubernur bukan saja yang berdomisili di daerah provinsi yang banyak terserang virus COVID-19, melainkan di daerah-daerah lain, seperti Sumatera Utara, Bali, dan Jakarta sendiri. Ajakan itu dilatar belakangi wabah COVID-19 yang sangat mengkhawatirkan dan telah menelan banyak korban jiwa. Gubernur berharap para perantau bersabar sampai kondisi normal. Meskipun belum ada orang dalam pengawasan, ODP ataupun pasien dalam pengawasan, PDP di Sumatera Barat yang positif, antisipasi terhadap wabah ini harus dilakukan secepat mungkin guna penanggulangan dini. Antisipasi perantau ya, insya Allah kita akan membuat surat imbauan kepada perantau untuk tidak dulu pulang ke kampung halaman. Khawatir mereka datang membawa virus yang berdampak kepada keluarganya dia sendiri. Kasihanilah keluarga dari kampung kalau memang dia membawa, akibatnya mungkin bapak ibu saudara kena. Nah, biarkanlah dia di Jakarta, dan di Jakarta insya Allah penanganan kesehatan bagi mereka yang terkena pun bagus sekali. Artinya sudah maksimal diberikan kesempatan, bahkan mungkin lebih baik kalau dia sakitnya di Padang. Sementara itu pantauan lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau, Padang didominasi kedatangan daripada keberangkatan. Ada 2.000 per hari datang ke Sumatera Barat, sedangkan yang berangkat hanya 1.000 orang. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang. Kepolisian daerah Sumatera Barat bersama tim gabungan menyemprotkan 40.000 liter cairan disinfektan di sepanjang jalan utama Kota Padang. Hal ini guna mencegah penyebaran COVID-19 di daerah ini. Cairan disinfektan tersebut dibawa 3 unit mobil, yakni mobil water cannon milik Polda Sumbar dan 2 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemko Padang. Sebelumnya hari Minggu lalu polisi telah menyemprotkan sebanyak 16.000 liter cairan disinfektan di jalanan Kota Padang dengan menggunakan mobil water cannon. Sementara itu, Kasih Turjawali Ditsamapta Polda Sumbar menghimbau warga masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan diri, keluarga, dan lingkungan, serta mengajak warga untuk mematuhi himbauan pemerintah berdiam di rumah dan menghindari bertemu dengan orang lain. Hal ini merupakan salah satu langkah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Himbauan ini dilakukan dari atas mobil bak terbuka yang mempunyai pengeras suara. Mobil ini juga ikut berkeliling kota menyusuri jalan-jalan di Kota Padang. Secara gabungan, yaitu Polda Sumbar,
kemudian Korem 032 Wirabraja, dan juga dari Satpol PP dan juga Damkar. Adapun infektan yang sudah disemprotkan sebanyak 40.000 liter. Hingga Selasa, data yang diperoleh dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Sumatera Barat, belum ada laporan warga yang positif terjangkit COVID-19 di ranah Minang ini. Dari Padang, Robiha melaporkan. Pemerintah Kota Padang hari ini tengah mempersiapkan 3 rumah sakit tambahan yang akan memiliki ruangan isolasi bagi warga yang terpapar COVID-19. Apakah itu pasien dalam perawatan maupun suspek? Hal ini akan dilakukan jika daya tampung Rumah Sakit M. Jamil tak lagi memadai. Rumah sakit yang saat ini melakukan persiapan untuk dijadikan rumah sakit rujukan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Dr. Rasyidin. Rumah sakit ini saat ditinjau oleh Kota Padang, banyak hal yang harus dibenahi, seperti ruang rawat inap, ruang dokter, dan perawat serta peralatan medis. Namun pemerintah Kota Padang telah menyiapkan anggaran agar rumah sakit ini bisa segera siaga dengan peralatan yang lengkap. Selain RSUD Dr. Rasyidin, Rumah Sakit Unan saat ini juga berada dalam kondisi persiapan untuk menampung pasien yang akan diisolasi. Rumah sakit yang terletak di kampus Universitas Andalas Limomani ini melengkapi kebutuhan peralatan medis dan mengubah bentuk ruangan yang dibantu penuh oleh anggaran pemerintah Kota Padang. Rumah sakit ketiga adalah Semen Padang Hospital yang juga segera bersiaga. Dengan demikian, Kota Padang akan mempunyai sekitar 31 tempat tidur di ruang isolasi untuk merawat pasien COVID-19 yang terdiri dari 10 tempat tidur di RSUP M. Jamil serta 7 tempat tidur di masing-masing rumah sakit yang akan dipersiapkan untuk menampung pasien tersebut. Ya, alhamdulillah kita kunjungi RSUD Rasyidin dan kemudian sekarang ini adalah Rumah Sakit Universitas Andalas. Alhamdulillah, khidmat kami sangat layak, hanya sesuai yang disampaikan oleh pimpinan masing-masing itu bisa kita lengkapi. Insya Allah Unan untuk menambah kamar mandinya, insya Allah besok kita bisa mulai. Kemudian 1 pekan bisa selesai, alhamdulillah. Dan kemudian kalau untuk RSUD memang agak banyak kelengkapan yang harus kita lengkapi. Jadi mudah-mudahan insya Allah prinsipnya secara teknis lapangannya itu memungkinkan untuk digunakan karena memang terpisah dengan akses untuk pasien biasa. Meski Kota Padang hingga hari ini masih zero penderita positif COVID-19, justru pemerintah kota dan seluruh warga malah harus lebih waspada. Pasalnya dikhawatirkan pada puncak perkembangan wabah COVID-19 ini bisa saja terjadi ledakan jumlah warga yang terpapar akibat tidak mematuhi protokol keselamatan dengan alasan Padang atau Sumbar belum ditemukan pasien positif COVID-19. Arsad Kusnadi melaporkan dari Padang. Seorang warga Dharmasraya yang diduga terpapar COVID-19 saat ini dirawat di instansi gawat darurat RSUD Sungai Dareh di Pulau Punjung. Pasien ini menderita demam dan batuk serta mempunyai riwayat perjalanan ke Makassar, Sulawesi Selatan. IGD RSUD Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya menerima seorang pasien yang diduga terpapar COVID-19. Perawatan dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Sungai Dareh secara intensif dengan perlakuan seperti pasien suspek COVID-19. Dalam menangani pasien, petugas menggunakan pakaian pelindung, serta seluruh ruangan IGD Rumah Sakit Sungai Dareh disterilkan. Selain itu, petugas yang akan masuk dan keluar dari ruangan IGD juga disemprot cairan disinfektan oleh petugas kesehatan. Pasien yang diduga COVID-19 ini merupakan pasien rujukan dari Puskesmas Koto Baru karena menderita batuk dan demam. Yang bersangkutan juga baru pulang dari daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah dilakukan perawatan, pasien yang sebelumnya suspek COVID-19 ini ternyata hasil tes sementaranya negatif. Saat sekarang pasien tersebut digolongkan orang dalam pantauan ODP COVID-19. Informasi adanya COVID-19 itu bisa kami bantah itu tidak benar. Ya, jadi memang kami dapat laporan ada yang memang dirujuk dari Puskesmas Koto Baru menuju Rumah Sakit Sungai Dareh
dengan banyak mengatakan itu adalah suspek corona, bukan. Jadi pada saat kita menghadapi wabah ini maka semua protap harus berlaku. Artinya apa? Dikala memang ada yang baru pulang dari luar Dharmasraya, katakanlah ini adalah dari Makassar, maka kita langsung mengatakan dia adalah PPT, ya, pelaku perjalanan dari daerah terjangkit. Saat sekarang di Kabupaten Dharmasraya terdapat 15 orang yang mempunyai status orang dalam pantauan COVID-19. Jumlah ini naik hampir 2 kali lipat jika dibanding minggu lalu yang hanya berjumlah 8 orang. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya.